salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Marganing Tias Wicaksanti, Justina Astri Wijayanti, dan Katarina Wahyu Patmaningsih akan menyampaikan tentang kegiatan praktikum kami pada modul yang keempat mengenai mekanika. Dari mekanika yang kami praktekkan, di sini ada 3 kegiatan praktikum. Kegiatan yang pertama yaitu tentang gaya, kedua tentang gerak, dan yang ketiga tentang pesawat sederhana. Untuk kegiatan praktikum yang pertama mengenai gaya, kami melakukan 4 percobaan, yaitu yang pertama gaya listrik statis, kedua gaya magnet, ketiga gaya pegas, dan yang keempat gaya berat. Untuk tujuan percobaan kami melakukan praktikum keempat gaya tersebut adalah yang pertama, mengetahui dan membuktikan adanya gaya listrik statis. Kedua, mengetahui gaya magnet dapat menarik benda tertentu dan benda yang dapat ditarik gaya magnet. Ketiga, mengetahui adanya gaya pegas, dan yang keempat, mengetahui adanya gaya berat pada benda untuk bergerak. Untuk percobaan yang pertama, yaitu tentang gaya listrik statis, tentunya untuk alat dan bahannya kita siapkan 1. Sisir plastik, 2. Potongan kertas kecil, dan yang ketiga tentunya rambut seseorang, tetapi dengan catatan rambutnya di sini tebal dan kering. Kemudian untuk prosedur percobaannya sendiri yang kami lakukan, pertama, sisirlah rambut kering yang agak tebal dengan sisir plastik seperti pada gambar berikut. Kemudian, dekatkan sisir tersebut ke potongan-potongan kertas kecil. Dan jangan lupa, amatilah apa yang terjadi dan tulislah hasil pengamatannya. Hasil pengamatan kami dari percobaan yang telah kami lakukan itu adalah setelah sisir digosokkan beberapa saat ke rambut yang kering, lalu sisir didekatkan ke potongan-potongan kertas, hasil yang terjadi adalah potongan-potongan kertas tersebut menempel pada sisir yang telah digosokkan ke rambut. Hal itu disebabkan karena sisir plastik yang telah digosokkan pada rambut kering mengandung muatan listrik statis. Muatan listrik inilah yang membuat benda plastik dapat menarik potongan-potongan kertas. Akan tetapi, gaya atau tarikan tersebut hanya berlangsung sementara. Hal itu terjadi karena benda plastik menjadi tidak bermuatan listrik lagi. Jadi, dari percobaan yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa adanya gesekan antara benda, yaitu sisir dan rambut, dapat mengakibatkan perpindahan muatan listrik dari rambut ke sisir. Muatan listrik ini disebut dengan gaya listrik statis. Gaya listrik statis inilah yang menyebabkan potongan-potongan kertas tertarik dan menempel pada sisir plastik, dikarenakan sisir mengalami kelebihan elektron, sehingga potongan kertas dapat menempel pada sisir. Gaya listrik statis ini bersifat sementara dan tidak dapat mengalir. Itu tadi untuk percobaan yang pertama pada kegiatan praktikum yang pertama tentang gaya. Untuk percobaan yang kedua yaitu tentang gaya magnet, prosedur percobaannya sendiri atau langkah-langkah percobaannya sendiri, tentunya yang pertama disiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Kami menggunakan alat dan bahannya seperti pada gambar berikut. Kami menggunakan alat dan bahannya, itu ada magnet batang, kemudian ada jarum jahit, kemudian aluminium, seng, benang jahit, potongan plastik, dan juga potongan kertas. Setelah disiapkan alat dan bahannya, dekatkanlah magnet batang ke benda yang telah disiapkan satu persatu. Dalam hal ini ada catatannya, magnetnya tidak sampai menyentuh benda, cukup mendekatkan saja.
Kemudian jangan lupa amati apa yang terjadi dan tulislah hasil pengamatannya. Dari percobaan yang telah kami lakukan, hasil pengamatannya kami tuangkan dalam tabel sebagai berikut. Terlihat bahwa ada dua benda, yaitu jarum jahit dan juga seng, yang dapat tertarik oleh magnet. Sedangkan untuk benda yang lainnya ada aluminium, benang jahit, plastik, dan kertas tidak dapat tertarik oleh magnet. Dalam hal ini menunjukkan bahwa jarum jahit dan seng dapat ditarik oleh magnet karena terbuat dari bahan besi atau baja yang dapat ditarik oleh magnet dan memiliki sifat magnetis. Sedangkan untuk aluminium, benang jahit, plastik, dan kertas itu tidak terbuat dari besi atau baja, sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, baja, nikel, dan kobalt yang disebut dengan benda magnetik. Sedangkan benda-benda yang lain tidak tertarik oleh magnet, ini disebut dengan benda non-magnetik. Itu tadi untuk percobaan yang kedua tentang gaya magnet. Berikutnya untuk percobaan yang ketiga tentang gaya pegas. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan itu adalah di antaranya yang pertama karet gelang, kemudian beban yang beratnya 20 gram dan juga statif. Dan untuk langkah-langkah percobaannya atau prosedur percobaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambillah seutas karet gelang lalu gantungkan ujungnya pada statif, seperti pada gambar berikut. Kedua, gantungkan beban pada ujung karet yang satunya. Dan jangan lupa yang ketiga, tarik beban ke bawah, kemudian lepaskan. Lalu amati dan catatlah apa yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan dari percobaan kami, gaya yang terjadi pada percobaan karet gelang yang diberi beban bila ditarik ke bawah selama beberapa kali akan bergerak kembali ke atas adalah gaya pegas. Karet gelang kembali ke bentuk semula karena karet gelang merupakan benda yang elastik. Bila suatu benda dikenai sebuah gaya dan kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Berarti benda itu adalah benda elastis. Jadi, benda elastis yang kembali ke bentuk semula mempunyai gaya pegas. Sehingga dapat kami simpulkan dari gaya pegas ini, semakin besar gaya yang bekerja pada suatu pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang karet. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya massa benda yang mempengaruhi besarnya gaya tarik pegas, di mana gaya tarik pegasnya berbanding lurus dengan massa benda. Kemudian untuk percobaan yang ketiga mengenai gaya, itu adalah gaya berat. Pada gaya berat di sini, seperti percobaan-percobaan yang sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya adalah karet gelang, penggaris, beban berbagai ukuran, dan juga statif. Untuk langkah-langkah percobaannya sendiri adalah yang pertama, ambil seutas karet gelang lalu gantungkan ujungnya pada statif. Kedua, ukur panjang karet gelang mula-mula. Ketiga, gantungkan beban pada ujung karet bagian bawah. Lalu keempat, ukur panjang karet gelang setelah diberi beban. Dan jangan lupa tulislah hasil pengamatannya. Ulangi langkah ketiga, 4, dan 5 dengan massa beban yang berbeda. Dari percobaan kami, dapat kami peroleh hasil pengamatannya dengan panjang karet gelang mula-mula 11 cm, diperoleh untuk hasil atau tabel pengamatannya sebagai berikut. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semakin berat bebannya, panjang karet gelangnya juga akan semakin panjang. Sehingga
Dari percobaan yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa gaya berat dipengaruhi oleh besarnya massa benda. Hal tersebut dibuktikan dari hasil percobaan bahwa ukuran panjang karet itu semakin bertambah panjangnya ketika massa bendanya semakin besar. Dari percobaan ini dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, itu semakin berat benda yang diterima, maka karet gelang akan semakin memanjang dikarenakan adanya gaya berat atau gaya gravitasi. Setiap benda mempunyai gaya berat atau gravitasi. Besar gaya gravitasinya itu tergantung berat benda tersebut. Itu tadi terkait keempat gaya yang sudah kami praktikkan pada kegiatan praktikum yang pertama. Untuk kegiatan praktikum yang kedua, yaitu mengenai gerak, kami melakukan percobaan dua jenis kegiatan, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dari kedua percobaan ini, kami memiliki tujuan, yaitu yang pertama menyelidiki konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kedua, mengecek hubungan antara kecepatan dan waktu pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk alat dan bahannya perlu kita siapkan 1. Katrol gantung, kemudian 2. stopwatch, kami menggunakannya HP, lalu penggaris, beban gantung 100 gram sebanyak 2 buah, kemudian statif dan klem, dalam hal ini kami menggunakan pralon, lalu benang kasur, plastisin, dan beban tambahan. Adapun untuk langkah-langkah percobaannya sendiri, yang pertama untuk GLB atau gerak lurus beraturan, rakitlah alat dan bahan seperti pada gambar di sini. Kemudian usahakan agar beban tambahan itu tertinggal di ring pembatas bila turun dan naik. Kemudian tandai ketinggian beban tambahan mula-mula sama tinggi dengan titik A. Kemudian ukur panjang BC-nya. Biarkan sistem bergerak turun dan naik, dan jangan lupa catat waktu yang diperlukan untuk bergerak dari B ke C. Nah, jangan lupa hal ini lakukanlah percobaannya sampai 4 kali dengan jarak BC yang berbeda. Dengan catatan, tinggi A dan B-nya tetap, sedangkan C-nya berubah. Dari percobaan-percobaan yang telah dilakukan, catatlah data keseluruhannya. Pada percobaan yang kami lakukan, dapat kami tuliskan hasil pengamatan untuk gerak lurus beraturannya dalam bentuk tabel seperti ini. Dari hasil pengamatan kami tadi yang sudah kami tuangkan dalam tabel, kami dapat membuatkan grafiknya untuk hubungan antara jarak sebagai fungsi waktu berdasarkan data percobaan tadi sebagai berikut. Terlihat bahwa garisnya itu membentuk garis lurus, tetapi semakin lama semakin meningkat ya. Dari grafik tersebut dan juga perhitungan kecepatannya, untuk kecepatannya sendiri, kami dapat menghitungnya dengan formula rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nah, karena kami melakukan percobaannya sebanyak 4 kali, jadi kami mendapatkan kecepatannya juga ada 4. Untuk kecepatan yang pertama itu diperoleh V-nya 0,13 meter per sekon, dan kecepatan kedua, ketiga, dan keempat seperti berikut. Nah, dari grafik dan juga perhitungan kecepatan yang telah kami peroleh, itu dapat disimpulkan bahwa dengan semakin dekat jarak yang ditempuh, semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan. Hal tersebut mengakibatkan kecepatan melaju benda itu relatif sama. Itu tadi untuk percobaan terkait gerak lurus beraturan.
Kemudian untuk gerak lurus beraturannya untuk alat dan bahannya sama, sedangkan untuk prosedur percobaannya ada sedikit yang berbeda. Nah, di sini yang pertama, rakitlah alat dan bahan seperti pada gambar di sini. Kemudian tentukan dan ukur jarak AB dan BC. Dengan catatan, usahakan untuk panjang AB itu harus lebih besar dari panjang BC. Lalu biarkan sistem itu bergerak turun dan naik. Jangan lupa ukur waktu yang dibutuhkan dari A ke B, itu dituliskan dengan TAB, dan dari waktu B ke C dituliskan dengan TBC. Ulangilah percobaannya sampai 3 kali dengan jarak AB. Dengan jarak AB, ketentuannya adalah tinggi A dan C-nya tetap, tetapi B-nya berubah. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, jangan lupa catatlah data keseluruhannya. Nah, dari percobaan yang sudah kami lakukan, diperoleh hasil pengamatannya sudah kami tuangkan dalam tabel sebagai berikut. Dari tabel pengamatan kami, itu kami dapat membuatkan grafik untuk GLBB-nya itu sebagai berikut. Di sini kami membuat grafiknya itu grafik hubungan antara jarak AB sebagai fungsi waktu AB juga pada percobaan GLBB kami. Nah, di situ untuk grafik GLBB-nya juga terbentuk grafik garis lurus ya. Nah, seperti pada GLB, kita juga perlu menghitung kecepatan. Untuk GLBB di sini, kita tidak hanya menghitung kecepatan, namun juga percepatan yang harus kita hitung. Karena kami melakukan 3 kali percobaan, maka kami menemukan 3 nilai kecepatan, begitu juga dengan 3 nilai percepatan. Untuk menghitung kecepatannya sendiri sama seperti menghitung kecepatan pada GLB, yaitu V sama dengan S per T. Untuk perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. V1 diperoleh 0,37 dengan percepatannya 0,3 meter per sekon. Begitu juga untuk V2 dan juga V3. Dari hasil grafik dan juga perhitungan kecepatan yang telah kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa benda yang bergerak dari kecepatan awal atau bendanya diam akan berubah kecepatannya karena adanya percepatan. Dari waktu ke waktu, kecepatan benda berubah. Dengan jarak tempuh yang semakin jauh, waktu yang dibutuhkan juga semakin lama, sehingga kecepatannya semakin lama semakin cepat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa gerakan benda dari waktu ke waktu itu mengalami percepatan atau disebut juga dengan GLB dipercepat. Karena sudah dilakukannya percobaan GLB dan GLBB, serta kami juga sudah memperoleh kedua grafik tersebut, di sini terlihat perbedaan grafik GLBB dan GLB. Grafik GLB berupa garis lurus karena kecepatan suatu benda yang bergerak lurus itu tetap jika dalam selang waktu, jarak tempuh, dan arahnya sama. Sedangkan untuk grafik GLBB itu berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah. Hal ini dikarenakan mengalami percepatan yang tetap. Untuk kesimpulan dari percobaan gerak di sini, yaitu GLB dan GLBB, diantaranya adalah yang pertama, karakteristik GLB atau gerak lurus beraturan adalah kecepatan benda yang bergerak lurus itu adalah tetap jika dalam selang waktu, jarak tempuh, dan arahnya sama. 2. Benda yang bergerak dalam jarak tempuh yang dekat, waktu tempuh semakin cepat, mengakibatkan kecepatan semakin meningkat. Ketiga, untuk karakteristik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah semakin bertambahnya waktu tempuh dan jarak tempuh yang semakin jauh, maka kecepatan semakin meningkat. Benda tersebut mengalami kecepatan yang semakin besar, maka dikatakan mengalami percepatan atau GLBB dipercepat. Nah, GLBB dipercepat ini dapat terjadi ketika kecepatannya meningkat dan nilai percepatannya positif. Untuk kegiatan praktikum kami yang ketiga, yaitu mengenai pesawat sederhana, kami melakukan percobaan tentang tuas.
Dari percobaan tuas di sini, kami memiliki tujuan percobaannya. Yang pertama, menjelaskan manfaat tuas. Kedua, menentukan keuntungan mekanik pada tuas. Tentunya yang pertama harus disiapkan adalah alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu penggaris ukuran antara 30 sampai 100 cm, penyangga untuk menggantung penggaris, benang secukupnya, dan beban antara 10 gram sampai 100 gram masing-masing satu buah. Setelah disiapkan alat dan bahan, langkah-langkah atau prosedur percobaannya, susunlah alat dan bahan yang sudah disiapkan, yaitu seperti penggaris dan statifnya seperti pada gambar berikut. Kemudian di situ yang pertama gantungkan beban 100 gram pada lengan kiri, kita sebut dengan A, dan 30 gram pada lengan kanan kita sebut dengan B. Atur kedudukannya supaya dalam keadaan seimbang atau setimbang. Catatlah jarak OR dan OE di lembar pengamatan. Dalam hal ini, O merupakan titik keseimbangan. Ulangilah langkah 1 dan 2 dengan berat beban lengan kiri 100 gram, namun untuk beban lengan kanan diubah menjadi 50 gram dan 70 gram. Dari percobaan yang telah kami lakukan, diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut. Untuk masa beban yang A tetap, masa B-nya yang berubah, jarak OR dan OE-nya dapat dilihat berikut ini. Dari hasil pengamatan kami, di situ dapat kita katakan bahwa jika masa A lebih besar dari masa B, maka panjang OR dibandingkan OE akan lebih pendek. Hal ini dikarenakan beban yang digantungkan itu lebih besar. Dan untuk beban dikali dengan lengan beban itu besarnya sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Untuk membentuk suatu keseimbangan diperlukan besar gaya yang sama pada masing-masing lengan tuas. Jumlah beban di lengan sebelah kiri akan sama dengan jumlah beban di sebelah kanan. Jarak beban terhadap titik tumpu mempengaruhi gaya yang dilakukan. Berat beban pun juga berpengaruh terhadap besar gaya yang harus dikerjakan. Nah, dalam mencari keuntungan mekaniknya, kita dapat memperolehnya melalui membagi gaya beban dengan gaya kuasa atau membandingkan panjang lengan kuasa dan lengan beban. Sehingga untuk keuntungan mekanik dari percobaan kami itu diperoleh sebagai berikut. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa syarat kesetimbangan tuas itu diperoleh dari beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dari percobaan tentang tuas ini, berdasarkan yang sudah kami lakukan atau praktekkan, untuk mendapatkan suatu keseimbangan, jumlah beban pada sisi kiri dan kanan harus bernilai sama. Semakin dekat jarak beban dengan titik tumpu, maka semakin kecil gaya yang bekerja. Begitu juga dengan semakin jauh jarak beban dengan titik tumpu, maka akan semakin besar gaya yang bekerja. Nah, pada pesawat sederhana ini yang menggunakan asas tuas, contoh-contohnya itu disesuaikan dari golongannya. Pesawat sederhana yang menggunakan asas tuas itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, contohnya adalah jungkat-jungkit dan juga gunting. Golongan kedua, contohnya alat pemecah kemiri dan pembuka botol. Dan untuk golongan yang ketiga, contoh bendanya adalah skop dan penjepit es. Untuk ilustrasi kedudukan antara titik tumpu, beban, dan juga kuasa sesuai dengan golongannya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, teman-teman, itu tadi kegiatan praktikum pada modul yang keempat mengenai mekanika. Ada 3 kegiatan, yaitu gaya, gerak, dan pesawat sederhana yang sudah kami
lakukan. Semoga apa yang mengenai praktikum yang sudah kami lakukan dan pembahasan yang sudah kami sampaikan dapat menjadi bekal atau menambah pengetahuan untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4, mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.